Selamat kita bertemu kembali di channel Wahyu Pengharapan, melalui segmen ringkasan pelajaran Alkitab dan melalui video kali ini saya akan memberikan ringkasan bagi topik, jalan, kebenaran dan hidup, jadi pastikan Anda menonton hingga ke ujung video ini untuk dapat menyaksikan semua butiran yang menarik yang saya muatkan di dalam video ini. Tanpa berlengah lagi, mari kita dahului dengan membaca ayat hafalan yang dipetik dari Yohanes 1 ayat 8, dan saya membaca dari Alkitab versi Borneo. Katanya, tiada siapa pernah melihat Tuhan, melainkan Dia yang esa, yang ada di pangkuan Bapa, telah menyerlahkannya. Yohanes tidak menyebut tentang jamuan roti dan anggur semasa perjamuan terakhir, tetapi menekankan perpisahan Yesus. Ketika murid-murid bingung, Yesus menyatakan, "Akulah jalan dan kebenaran." Dalam dunia relativisme, adakah kita percaya Yesus adalah kebenaran mutlak? Apakah maksud jalan itu dan kaitannya dengan kebenaran? Topik pertama yang kita bahas untuk pelajaran ini ialah, aku telah beri Anda contoh. Dari Yohanes 13 ayat 3 dan 4, berkata, Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala perkara kepadanya, bahwa Dia datang daripada Allah dan akan pulang kepadanya. Dengan demikian, Yesus berdiri lalu melucutkan jubahnya dan mengikat sehelai tuala di pinggangnya. Selama 3,5 tahun para murid Yesus telah berdebat tentang siapa yang akan menjadi yang terbesar. Yesus telah coba untuk mengajar mereka nilai kepimpinan yang sebenar. Pada malamnya yang terakhir bersama mereka, Dia melakukannya dengan menggunakan contoh yang tidak akan mereka lupakan. Dengan mengambil peranan sebagai seorang hamba, Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Petrus enggan dilayan seperti itu, tetapi tidak lama kemudian mengalah apabila dijelaskan kepadanya maksud sebenar membasuh kaki. Kini tiba masanya untuk mengambil pengajaran daripada tingkah laku Yesus yang aneh ini. Oleh kerana kita semua adalah sama di hadapan Tuhan, kuasa dan otoriti mesti digunakan untuk melayani orang lain dengan kerendahan hati yang sebenar. Kerendahan hati seperti itu seharusnya menjadi ciri khas pada para pengikut Yesus. Topik kedua yang kita bahas ialah, aku pasti akan datang lagi. Dari Yohanes 14 ayat 3 kita baca, jika aku pergi dan menyediakan tempat untukmu, aku akan pulang dan membawamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada di situ juga kamu berada. Pengumuman tentang kepergian Yesus membuatkan para rasul merasa gelisah. Kemana Yesus pergi? Untuk menyediakan tempat bagimu. Dia segera memberi jaminan kepada mereka bahwa itu bukan satu perpisahan yang kekal. Dia pasti akan datang kembali untuk membawa mereka ke tempat yang akan Dia sediakan. Perpisahan itu akan menjadi sukar. Yesus akan mati. Setelah dibangkitkan, Dia akan tinggal bersama mereka hanya beberapa hari. Kemudian, Dia akan pergi lagi. Apabila masa itu tiba, para rasul akan tahu bahwa perpisahan itu belum muktamad. Yesus mempunyai pekerjaan yang perlu dilakukan, dan kemudian Dia akan datang kembali. Yesus tidak pernah berbohong. Dia berjanji untuk datang kembali dan Dia akan menunaikannya. Tidak lama lagi kita akan dapat bersama dengan para rasul dalam menyambut Yesus dan menemaninya ke tempat yang akan disediakan untuk kita di surga. Seterusnya kita membahas topik, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 5 berkata, Thomas berkata kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, bagaimana kami mungkin tahu jalan ke sana? Apabila Yesus mengumumkan bahwa Dia akan pergi, Petrus bertanya, kemana Engkau hendak pergi? Tidak lama selepas itu, Yesus berkata kepada mereka, dan kamu tahu kemana aku pergi, dan kamu tahu jalannya. Untuk ini, Thomas menjawab bahwa mereka belum tahu kemana Dia pergi. Jadi mereka juga tidak tahu jalan ke sana. Yesus akan pergi kepada Tuhan, kepada Bapa. Yesus sendiri adalah jalan untuk kita sampai kepada Bapa. Jika kita berjalan di jalannya, berarti kita meniru gaya Yesus. Kita akan belajar lebih banyak lagi tentang kebenaran. Dan, apabila Yesus memberi kita kehidupan kekal, maka kita akan dapat melihat Bapa secara bersemuka. Yesus adalah representasi Tuhan yang paling mendalam. Cara Yesus bertindak, dan kasih yang Dia tunjukkan dalam kematian untuk kita, adalah gambaran yang tepat tentang watak dan kasih Bapa. Kita teruskan dengan satu topik menarik, akulah kebenaran. Kita baca dari Yohanes 14 ayat 6, katanya, Yesus menjawab, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melaluiku. Yohanes mengaitkan kebenaran kepada 3 pribadi ketuhanan. Kebenaran datang dari Bapa, Yesus adalah kebenaran, penghibur ialah roh kebenaran. Kebenaran bukanlah sesuatu yang berkaitan dengan manusia,
ia adalah satu konsep yang berasal dari Tuhan. Sekadar tindakan mempercayai kebenaranku tidak akan mengubah kita. Mempercayai kebenaran itu, yaitu Yesus, akan memperbaharui jiwa kita untuk kehidupan kekal. Karena kebenaran mutlak bukanlah suatu konsep atau teori, ia adalah satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Segala sesuatu yang wujud telah dicipta dan bergantung kepada Yesus, yang adalah kebenaran. Yesus melenyapkan kegelapan, kepalsuan dan kekeliruan dan membolehkan kita melihat segala-galanya dari perspektif yang betul. Melalui Yesus kita dapat mentafsirkan dunia di sekeliling kita dengan betul. Topik terakhir untuk pelajaran kita minggu ini ialah Kitab Suci dan Kebenaran. Lukas 24 ayat 27 berkata, lalu Yesus menerangkan kepada mereka apa yang tersurat tentangnya dalam seluruh kitab suci mulai kitab-kitab Musa sehingga semua kitab para nabi yang lain. Yesus adalah kebenaran, tetapi dia sudah pergi. Di manakah kita boleh mencari kebenaran? Di dalam kitab suci, yaitu Alkitab, karena Yesus sendiri berkata bahwa kitab suci memberikan kesaksian tentang diriku. Dalam perjalanan ke Emmaus, Yesus mengimbau perjanjian lama supaya dua daripada muridnya dapat memahami misinya. Petrus mendasarkan khutbahnya semasa Pentakosta pada teks Alkitabiah untuk memperkenalkan Yesus. Begitu juga Paulus dan para penulis perjanjian baru yang lain. Oleh itu, syukur pada perjanjian baru, kita boleh lebih memahami perjanjian lama. Oleh itu, Alkitab adalah terang yang membolehkan kita melihat jalan yang membawa kita kepada kebenaran. Syukur padanya, alam semesta kita menjadi lebih masuk akal, kita memahami kewujudan Tuhan, kita tahu asal-usul kita, dan itu adalah kunci untuk memahami masa depan gemilang yang menanti kita. Untuk mengakhiri, kita baca petikan dari pena inspirasi yang berbunyi, tidak banyak jalan ke surga. Setiap orang mungkin tidak memilih cara sendiri. Kristus berkata, akulah jalan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Sejak khutbah Injil yang pertama diberitakan, ketika di Eden diisitiharkan bahwa benih perempuan akan meremukkan kepala ular itu, Kristus telah ditinggikan sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dia adalah cara semasa Adam hidup, ketika Habel mempersembahkan kepada Tuhan darah anak domba yang disembelih, mewakili darah penebus. Kristus adalah jalan yang melaluinya para bapa dan nabi diselamatkan. Dia adalah jalan yang hanya dengannya kita boleh mendapat akses kepada Tuhan. Sekian ringkasan pelajaran Alkitab untuk kajian minggu ini. Saya harap Anda telah mendapati maklumat yang dikongsikan sangat berinformatif dan membantu. Sekali lagi saya mengundang Anda untuk tekan like dan kongsikan video ini serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notifikasi agar Anda tidak terlepas menonton video yang akan dimuatkan nanti. Terima kasih karena menonton, dan jumpa lagi di video akan datang. Tuhan memberkati Anda.